Ya, kasus COVID-19 di Indonesia terus meningkat. Per 10 Februari 2022 kemarin, penambahan bahkan mencapai lebih dari 40.000 kasus. Wilayah aglomerasi Jabodetabek menjadi penyumbang tertinggi laju penularan COVID-19. Juru bicara penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito menyebut penyumbang besar penularan COVID berasal dari klaster perkantoran. Dan berikut laporan khas redaksi. Kantor Kelurahan Lengkong Gudang yang terletak di Jalan Aztek Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan ditutup sementara waktu. Penutupan ini dilakukan usai sejumlah staf kelurahan dinyatakan reaktif COVID-19 setelah dilakukan tes usap oleh pihak puskesmas. Seluruh staf kelurahan sudah menjalani isolasi mandiri di rumah di bawah pengawasan puskesmas. Dilakukan penutupan dulu dan semua yang melakukan itu kemudian didisinfektan lokasinya untuk kemudian dilihat ditinjau beberapa hari. Jadi memang kondisinya sekarang transmisi lokalnya untuk varian Delta khususnya ini memang cukup banyak di Tangerang Selatan ini. Di Makassar, Gedung Balai Kota Makassar disterilkan menggunakan disinfektan oleh petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar pada Kamis. Penyemprotan dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 setelah Wali Kota Makassar terkonfirmasi positif COVID-19. Sementara di Jakarta, kawasan pemukiman RW 10, Kelurahan Pondok Bambu, Durensawit, Jakarta Timur, Kamis siang disemprot cairan disinfektan oleh petugas Palang Merah Indonesia. Penyemprotan dilakukan lantaran terdapat 55 warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan mayoritas menjalani isolasi mandiri. Peningkatan angka COVID-19 di permukiman RW 10 Pondok Bambu ini terbilang cepat. Pasalnya, pada Januari lalu hanya ada 5 warga yang terpapar, namun terus meningkat hingga Februari ini. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengungkapkan, kasus COVID-19 di Jakarta kembali bertambah dengan total kasus menjadi 3.751 kasus. Kasus lokal sebanyak 52,6%, sedangkan kasus impor 47,4%. Tempat tidur pasien di sejumlah rumah sakit rujukan COVID juga telah terpakai 61%. Dari 6.295 tempat tidur yang disiapkan, kini telah terpakai sebanyak 3.650 unit. Wilayah aglomerasi Jabodetabek menjadi penyumbang tertinggi laju penularan COVID-19 varian Omikron. Menurut juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, Jakarta Pusat menjadi penyumbang laju penularan tertinggi. Penyumbang besar penularan tersebut berasal dari klaster perkantoran, baik kantor pemerintahan maupun swasta. Ini perlu menjadi perhatian kita bersama agar penularan pada daerah-daerah tersebut dapat ditekan, khususnya yang disumbangkan oleh klaster perkantoran, baik kantor pemerintahan maupun swasta. Jika di minggu depan masih menjadi penyumbang kasus dalam wilayah aglomerasi, maka pimpinan kantor telah gagal dalam kontribusinya untuk menurunkan dan mencegah kasus di wilayah tersebut. Kementerian Kesehatan memprediksi puncak lonjakan kasus COVID-19 akibat meluasnya varian Omikron di Indonesia akan terjadi 2 hingga 3 pekan mendatang. Per 10 Februari, kasus COVID-19 di Indonesia bertambah menjadi 40.618 kasus. Namun angka ini hanya diprediksi belum mencapai puncak lonjakan kasus. Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes Abdul Qadir menyebut lonjakan kasus akan terjadi di awal Maret. Tim Liputan CNN Indonesia.